Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bergantung kepada Tuhan setiap hari. Ayat bacaan kita terambil dari Lukas 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lukas 11 ayat yang ketiga. Saudara, manusia tidak pernah merasa puas. Kenapa mereka tidak merasa puas? Karena merasa tidak puas adalah sifat yang paling sering muncul di dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini. Siapapun, baik yang sudah kaya ataupun mereka yang sudah memiliki kedudukan, memiliki jabatan, tetap saja tidak merasa puas, saudara. Dalam banyak hal manusia selalu menginginkan lebih dari apa yang telah diperoleh, selalu ingin mendapatkan lebih dari cukup. Pengkhotbah menulis tentang ketidakpuasan manusia. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat yang 9. Saudara, Tuhan tahu bahwa manusia tidak pernah merasa puas, cenderung serakah, cenderung ingin memiliki segalanya, bersaing dalam segalanya. Karena itu Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa demikian. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ayat yang kita baca di atas tadi, saudara. Ini mengajarkan kita bahwa bergantung penuh kepada pemeliharaan Bapa setiap hari. Saudara, doa ini tidak berkata berikan kami makanan setiap bulan, setiap tahun. Tapi pemeliharaan Tuhan itu ada pada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia setiap hari. Setiap hari, saudara. Kalau kita dapat menyerahkan kehidupan kita hari demi hari, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan serakah, kita tidak akan ingin selalu mencari hal-hal yang melebihi dari kekuatan kita. Keinginan meraih hidup yang terlalu jauh ke depan sungguh sangat melelahkan, saudara. Coba kita tanya orang-orang yang ingin meraih hidup yang begitu jauh, meraih hidup yang lebih sukses, yang lebih hebat, mencari uang sebanyak-banyaknya, pasti saya percaya mereka sangat lelah. Karena Alkitab menasihati kita, saudara, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3. Sebagai manusia, kita takkan mampu menjangkau apa yang jauh di depan kita, saudara. Apa yang akan terjadi di kemudian hari, entah itu esok atau lusa atau 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 jam di depan kita. Tak seorang pun tahu, saudara. Hari esok bukanlah milik kita, tetapi sepenuhnya di dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai hari esok, saudara. Maka dari itu, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat yang pertama. Saudara, jika hari esok itu tiba, percayalah Bapa telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik yang kita perlukan. Saudara, terlebih hari-hari ini di masa-masa pandemi ini, saudara, krisis ekonomi terjadi, saudara. Banyak kehilangan pekerjaan usaha. Banyak orang mengalami masalah ekonomi. Takut bisa makan gak? Takut bisa sekolahkan anak-anak gak? Takut bisa bayar itu, bayar ini. Tapi pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa ketika kita adalah percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita adalah orang-orang milik Tuhan, maka yang sudah Tuhan firmankan seperti yang kita baca,
Tuhan memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Saudara, itu janji Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi hari esok. Karena hari esok miliknya Tuhan untuk menyediakan semua yang kita perlukan. Asal kita taat dan setia kepada Tuhan. Patut direnungkan. Apakah kita dapat makan makanan untuk 1 minggu ke depan hanya dengan sekali makan? Apakah manusia dapat menghirup udara sekaligus untuk disimpan sebagai cadangan selama 1 bulan ke depan? Hanya dengan 1 kali tarikan nafas, saudara? Tidak, saudara. Kita hanya dapat menerima kasih karunia Tuhan setiap hari sesuai yang kita butuhkan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari, karena berkat Tuhan selalu ada setiap hari bagi kita. Jadi jangan takut, saudara, jangan khawatir bahwa Tuhan memelihara kita setiap hari. Baik itu pandemi, baik itu kita dalam kesusahan, baik dalam kita kesakitan, dalam pergumulan. Tuhan memberkati, menyediakan semua yang kita perlukan setiap hari dengan secukupnya. Karena itu saudara, firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22-23. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami berkat-Mu setiap hari. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, terlebih berkat jasmani makanan kami yang secukupnya. Kami percaya kami tidak akan kelaparan. Kami percaya kami tidak takut. Sebab Tuhan pemelihara hidup kami, menyediakan setiap hari yang kami perlukan. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.